Jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah Jokowi menghancurkan diri sendiri dan Indonesia. Saudara, ambisi kekuasaan telah merasuk ke seluruh pribadi Jokowi dan keluarganya. Ternyata 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, dan 2 kali presiden tidak cukup baginya. Anaknya dan menantunya jadi wali kota, dan anaknya menjadi ketua umum partai pun masih kurang baginya. Untuk memenuhi ambisi kekuasaan tersebut, Jokowi melakukan intervensi kekuasaan ke Mahkamah Konstitusi untuk memuluskan anaknya Gibran Rakabuming menjadi cawapres Prabowo melalui pengangkangan konstitusi yang dilakukan oleh iparnya Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, untuk menjadikan anaknya cawapres Prabowo. Jokowi melakukan kontrol terhadap Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju sehingga mengharuskan mereka menyetujui Gibran sebagai cawapres. Perilaku politik Jokowi dengan dinasti politik demikian telah membuat dan membuka peluang kehancuran diri sendiri dan keluarganya di mata para pejuang demokrasi masyarakat sipil, para politisi dari berbagai partai politik, akademisi, dan analis politik dan hukum. Jokowi telah berubah dari seorang demokrat menjadi tiran yang memainkan totaliter dalam 1 tahun terakhir jabatannya. Jokowi oleh berbagai media luar negeri dan berbagai pemimpin negara demokrasi dituduh menghancurkan demokrasi di Indonesia melalui pencalonan anaknya sebagai cawapres. Media asing yang sempat memposisikan Jokowi sebagai pemimpin demokrasi terbesar ketiga di dunia, kini tidak ubahnya dituduh sebagai pemimpin tiran. Indonesia martabatnya turun drastis oleh Jokowi dengan memaksakan anaknya jadi cawapres. Media-media asing mulai mengkulik secara mendalam alasan-alasan Jokowi berubah dari seorang demokrat menjadi tiran. Jokowi harus melakukan itu semua karena banyak kebijakannya selama ini ternyata banyak masalah dan ditutup-tutupi dengan kebijakan populis. IKN, kereta api cepat, undang-undang Ciptaker, hilirisasi, kebijakan ekspor impor, dan masih banyak lagi menyebabkan utang negara menjadi luar biasa yang akan mewarisi dan mewariskan beban ke rakyat. Begitu juga media-media asing mengulas tentang kegagalan bisnis dari anak-anaknya yang berutang ratusan miliar. Semua itu membuat Jokowi harus bertahan melalui anaknya sebagai cawapres dan Prabowo sebagai capres yang menurutnya bisa diatur untuk membungkus masalah-masalah tersebut. Melalui capres-cawapres,
Prabowo Gibran serta dukungan dari koalisi Partai Indonesia Maju besutan Gerindra, Jokowi meyakinkan diri bahwa ketika selesai masa jabatan dan membuat Prabowo Gibran menang, dia masih bisa mengendalikan dan membungkus serta menutupi semua masalah di pemerintahannya selama 10 tahun. Menurut berbagai analis, Jokowi salah kalkulasi meletakkan harapannya pada Prabowo Gibran. Justru Prabowo yang akan menghancurkan Jokowi dan keluarganya ketika Jokowi tak berkuasa lagi. Banyak para analis justru berpendapat bahwa Prabowo akan menghancurkan demokrasi dan keluarga Jokowi ke tingkat paling hina. Prabowo apabila terpilih jadi presiden akan melucuti semua kekuasaan dan pengaruh Jokowi. Prabowo akan membiarkan semua borok-borok pemerintahan Jokowi secara terbuka, membiarkan Jokowi dan keluarganya menghadapi semua gugatan dan tuntutan masyarakat sipil. Waktu sempit masih tersisa untuk Jokowi berubah, yaitu menarik Gibran dari kontestasi cawapres. Nama Jokowi dan keluarganya akan berangsur pulih kembali. Atau memang Jokowi tidak peduli dirinya, keluarganya, Indonesia hancur demi kekuasaan, dan juga kekuasaan itu belum tentu diperoleh kembali bila rakyat tidak kehendaki. Saudara, demikian kajian kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap pantau PJP Ginting Channel untuk konten-konten yang lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih.